A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syahrul Ramadan, syahrul siyam. Bulan Ramadan adalah bulan untuk berpuasa. Tidak hanya menahan lapar, dahaga, tapi juga menahan amarah, menahan segala ujian yang Allah berikan kepada kita, dan juga semua yang urusannya bisa mengalahkan puasa kita, diantaranya adalah hawa nafsu. Saatnya kita mengendalikan diri kita di bulan suci Ramadan melalui latihan. Dan pada kesempatan kali ini, seperti biasa juga saya David Halik akan menemani Anda dalam tayangan yang insya Allah memberikan keberkahan bagi kita semua dalam program Cahaya Hati Indonesia. Dan kali ini menjadi istimewa karena kita hadir di salah satu pondok pesantren yang ada di daerah Jakarta Barat, yaitu Pondok Pesantren As-Siddiqiyah. Dan hadir di hadapan saya ini para santriwati semuanya. Gimana kabarnya, semua sehat? Alhamdulillah. Kalau ada Kiai Munawir Ngacir selalu bilang begini, Besti, Besti sehat? Sehat, alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga hadir bersama kita guru-guru kita. Dan hadir yang istimewa ini pimpinan Pondok Pesantren As-Siddiqiyah yang sudah tidak asing lagi dan selalu hadir bersama kita untuk mengisi kegiatan di Cahaya Hati Indonesia, yaitu Gus Mahrus Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz David Khalid? Alhamdulillah Gus. Puasanya lancar. Insya Allah, mohon doanya Gus. Mohon doanya. Senang ini Gus kita boleh hadir lagi di sini. Ya alhamdulillah. Adik-adik puasanya lancar semua? Alhamdulillah. Gus, ada yang bisik-bisik tadi saya dengar. Udah gak sabar nanti pengen pulang katanya. Kalau biasanya 2 minggu terakhir boleh pulang ya? Insya Allah. Liburannya memang difokuskan di Ramadan insya Allah. Allahu Akbar ya. Mudah-mudahan ya. Terima kasih banyak ya Gus. Sama-sama. Di sebelah Gus Mahrus hadir bersama kita. Beliau adalah Ustadz Bukhari Sel At-Tahiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat ya Ustadz ya? Sehat, alhamdulillah. Beliau ini tamatan dari Universitas Al-Azhar, Kairo, dan juga beliau sedang mau mengambil doktor juga ini ya. Mudah-mudahan lancar. Mohon doanya. Amin, doanya insya Allah. Kandidat doktor juga ini. Di sebelah Gus Bukhari hadir Pak Dr. Bukhari, ada juga Dr. Kiai Haji Khalilur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Khalid, sehat? Alhamdulillah sehat. Bulan yang lalu ketemu. Iya, dan alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini kita masih bisa dipanjangkan umur. Alhamdulillah. Dikasih sehat ya. Alhamdulillah. Berkah buat kita semua. Terima kasih banyak Kiai dan juga pemirsa. Sebelum kita mendengarkan tema besar kita apa ya, sama-sama saya ajak Anda semua dan kita semua yang hadir di sini untuk menyaksikan tayangan yang sedang viral. Wasiah hanya bisa terpaku ketika menemukan anak bungsunya MR usia 11 tahun tewas tergantung di rumahnya di Pesanggerahan Banyuwangi, Jawa Timur. Korban yang masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar itu mengakhiri hidupnya sepulang dari sekolah. Menurut sang ibunda, semasa hidup korban sering bercerita ia kerap dibully atau dirundung teman-temannya karena tidak memiliki ayah. Sebelum mengakhiri hidupnya, korban juga terlihat sering menangis saat pulang dari sekolah. Aparat kepolisian kemudian memeriksa sejumlah saksi dari keluarga untuk menyelidiki peristiwa tragis yang menimpa korban. Jenazah korban langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat karena pihak keluarga menolak untuk dilakukan otopsi. Ya, hal seperti ini juga terjadi beberapa waktu yang lalu. Salah satu mahasiswa di Universitas Negeri ya yang bunuh diri padahal 3 hari lagi mau wisuda ya. Apapun itu masalahnya ya, gimana sih Islam menyikapi ya jika kita menghadapi ujian, kesulitan ya atau depresi? Ada nggak sih Islam ngajarin untuk menghindari depresi supaya kita nggak stres ya? Untuk itu sama-sama kita simak dari guru-guru kita pendapat mereka tentang tayangan ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du fa ba'du tahiyyah.
Ya, melihat video Viti tadi, pertama kita bisa mengambil hikmah dari sebelum kisah tentang ujian, bahwa bagaimanapun tadi ada kalimat bullying, yang mana bullying kalau dalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan adalah kekerasan yang diniatkan untuk menyakiti. Ya. Dan salah satu kekerasan ini adalah kekerasan secara lisan. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, "Salamatul insan fi hifdzil lisan." Keselamatan seseorang tergantung bagaimana dia menjaga lidahnya. Maka kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat kita, bahkan salah satu sahabat menanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang apa amal untuk masuk surga. Beliau menjelaskan semua tentang rukun iman, tentang rukun Islam. Tapi beliau juga menunjuk kepada ini adalah sumber dari segalanya. Bagaimana dalam menghadapi masalah, bagaimana kita menjaga sebelum terjadi masalah. Maka yang terpenting adalah kita menjaga lidah kita. Karena lidah ini kita tahu bahwa lidah tidak bertulang, tapi sangat menyakitkan. Jika lidah sudah berseluncur keluar, maka siap-siaplah. Lidah di situ akan menjadi senjata pemungkas untuk menghancurkan orang-orang. Maka ada sebuah syair ulama mengatakan, lisanuka hisnuka fa in sanaka fa in sintahu, jika engkau menjaganya, lidahmu ini bentengmu. Jika engkau menjaganya, sanaka, maka dia akan menjagamu. Hati-hati dari lidah, hati-hati dari ucapan. Dan dari kejadian ini, bahwa segala macam musibah, segala macam cobaan, apalagi yang terjadi adalah seorang anak kecil yang dirundung, ini menjadi tugas besar orang tua untuk selalu menenangkan anak-anaknya. Maka saya ingat ada suatu doa yang ini diambil juga dari ayat Al-Quran, yang doa ini selalu dibaca oleh para ulama-ulama dan juga para habaib agar anak-anaknya ini menjadi anak-anak yang kuat, anak yang solehin dan solehat, anak-anak yang sukses sampai mereka besar, sampai mereka dewasa. Mau para santri jadi orang sukses nanti insya Allah? Amin, mau. Sukses dunia akhirat mau? Mau. Ini ada satu doa yang dibaca. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Doa ini dibaca khususnya di akhir salat kita 3 kali, khususnya di salat duha. Maka insya Allah keluarga kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang membanggakan agama, bangsa dan negara serta orang tuanya. Dan insya Allah itu dari para santri semua. Dan di bulan Ramadan ini insya Allah juga menjadi doa-doa kita yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Allah. Baik. Terima kasih, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Gus Mahrus. Selanjutnya kita dengarkan dari Ustadz Bukhari Sal At-Tahiri. Silakan Ustadz, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Adik-adikku sekalian, kita punya lisan. Punya enggak? Punya. Kita semua punya lisan. Kalau enggak punya lisan enggak bisa bicara. Tapi lisan itu ternyata dikatakan dalam pepatah lebih tajam daripada pedang. Iya, lebih tajam daripada pedang. Karena itu, karena tajamnya lisan itu, maka harus kita jaga supaya tidak melukai orang lain. Ya, karena hal yang membuat kita tergelincir ke neraka, kata hadis, itu 2. Pertama lisan, yang kedua farj. Ya. Lisan ini ternyata yang paling banyak membawa orang-orang masuk neraka. Karena itu lisan yang harus kita jaga, jangan sampai lisan kita itu melukai orang lain. Kita ngomong dengan orang tua sakit hati,
ngomong dengan tetangga, tetangga sakit hati, ngomong dengan kawan kita sakit hati. Jangan sampai seperti itu. Tapi lisan kita pakai untuk hal-hal yang baik. Ngomong yang baik, untuk mau'izah hasanah, memberi nasihat, itu lisan. Ya. Ada hadits juga dikatakan, ada orang yang meninggal atau syahid ya dalam medan perang. Kemudian seorang sahabat menanyakan, bilang kepada Nabi, ya indah banget si fulan bisa meninggal dalam peperangan syahid. Tapi kata Nabi, belum tentu, kata Nabi. Lihat bagaimana dia, siapa tahu dia sebelumnya suka melukai orang dengan lisannya. Allah. Dia berlebihan dalam menggunakan lisannya. Allah. Tapi dia justru berlebihan juga. Dia bakhil dalam hal kebaikan. Karena itu lisan adalah yang paling penting kita jaga dalam sehari-hari. Kalau kita melukai orang dengan gerakan kita itu terbatas. Tapi lisan itu diibaratkan dia kalau sudah meluncur dari mulut kita, kata-kata yang sudah lepas dari mulut kita, dia ibarat anak panah. Yang dia akan mencapai sasaran dan tidak akan pernah kembali lagi. Kecuali dalam kartun. Iya. Anak panah bisa kembali lagi. Itu dalam kartun. Tapi kalau kita melepaskan anak panah dari busur, kita mana sendiri nggak mungkin dia kembali. Artinya apa? Dia akan sampai sasaran. Dan kalau sudah sampai sasaran, kita tidak bisa lagi untuk mencabutnya. Itu sudah sampai melukai orang lain. Nah, melukai orang lain ini yang harus kita jaga. Jangan sampai, apalagi nanti ada kawan kita bully, kita hina, kita rendahkan. Ternyata dia seorang yang tidak bisa menangkal itu. Dan dia dipikirin sampai rumah. Tidak ada solusi sampai rumah juga. Apa yang terjadi anak itu? Bayangkan kalau ada dia mengalami itu. Ya, dia dalam keadaan terbatas. Dia harus menanggung itu. Dan dia anak kecil, dia belum bisa mengungkapkan hal-hal yang baik, menangkal itu. Akhirnya itu dipikirin terus, maka terjadilah seperti yang dalam video tadi. Karena itu, kita semua kaum muslimin, bukan hanya adik-adik yang di sini. Ya, utamanya kita sedang puasa. Ya, masih lapar? Masih lapar. Iya. Sudah lapar ya? Sudah. Dan ini kita nunggu buka puasa nanti. Iya. Ya. Jadi terutama kita sedang puasa. Kalau kita lisan kita ini berlebihan kita pakai, itu bisa membatalkan pahalanya puasa. Baik. Ya. Ya. Seperti itu. Ya, alhamdulillah. Jadi kita mesti jaga ini lisan. Jangan sampai kita susah payah ini berpuasa dari pagi sampai sore ternyata nggak ada pahalanya. Ya. Kita hanya dapat capeknya, tambah laparnya, dahaga. hausnya, iya kan? Baik. Karena Tidak pandai menjaga lisan ya. menjaga lisan itu harus kita jaga. Baik, Demikian kira-kira. Baik, terima kasih banyak Ustadz Bukhari. Selanjutnya mari kita simak sudut pandang yang mungkin berbeda juga nih mengenai permasalahan ini dari guru kita Dr. Kiai Haji Khalilur Rahman. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin al-hadi ila siratihil mustaqim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Gus Mahrus selaku sahibul bait, Ustadz Bukhari, dan tentunya sahabat saya Ustadz David Khalik yang insya Allah tambah sehat walafiat, Amin. tambah berkah ilmunya, manfaat Amin, untuk ya Indonesia. Amin ya Allah. Pemirsa Cahayati Indonesia Inews yang berbahagia dan adik-adik santriwati yang berbahagia. Adik-adik semuanya dalam keadaan puasa? Insya Allah. Baik, adik-adik sudah melihat tayangan bullying yang kemudian anak kecil tersebut, anak SD tersebut gantung di diri.
perbuatan gantung diri adalah perbuatan yang dilarang agama. Adik-adik semuanya seorang muslimah, betul? Insya Allah, betul. Kalau adik-adik mengaku seorang muslimah, maka ciri seorang muslimah, ciri seorang muslim harus pintar menjaga lisannya. Karena kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu orang yang bisa menjaga lisannya dan tangannya. Jangan sampai saudaranya sesama muslim, muslimah tersakiti hatinya. Adik-adik, kalau lihat tayangan tadi, pemirsa semuanya memberikan pelajaran bagi kita semuanya, pentingnya menanamkan empati kepada peserta didik, kepada para siswa, anak-anak, agar jangan sampai dia menyakiti orang yang tidak memiliki ayah. Bullying itu terjadi secara psikologi karena ada superior. Mereka yang bullying ini merasa lebih dibandingkan dengan yang dibully. Yang dibully tadi adalah anak yatim. Anak yatim tidak punya ayah. Pada umumnya anak yatim itu orang yang tidak mampu. Kenapa demikian? Ayahnya telah tiada. Tulang punggung pencari nafkahnya adalah ayahnya. Ketika ayahnya sebagai orang yang memberi nafkah telah tiada, maka secara ekonomi dia tidak punya, tidak mampu. Orang yang merasa punya ayah, yang punya ekonomi bagus, tidak punya akhlak yang baik, dia menyakiti, dibully anak yatim ini, dan dia anak yatim ini tidak punya mental yang baik, mental yang kuat, sehingga dia memutuskan jalan singkat untuk bunuh diri. Adik-adik coba dirasakan, penting menanamkan empati. Bagaimana rasanya jika adik-adik tidak punya harta, tidak punya ayah? Sedih enggak? Sedih. Kalau sedih, jangan menyakiti saudara kita yang tidak punya ayah. Karena kita pun juga tidak mau disakiti. Itulah pentingnya menanamkan empati kepada peserta didik, kepada para santri, para siswa. Dan ini tugas orang tua dan para guru. Pentingnya sinergi antara guru dan orang tua di dalam menumbuhkan empati kepada peserta didik. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kontrol sosial. Kontrol moral itu menjadi tanggung jawab bersama. Bukan tanggung jawab guru, tapi tanggung jawab masyarakat, keluarga yang ada sekitarnya. Tidak boleh orang bully, kemudian orang yang mengetahui bullying itu mendiamkan. Tugas masyarakat yang tahu, tugas orang tua yang tahu mengingatkan. Bullying itu bagian daripada mencaci, menghina, merendahkan martabat seseorang. Dan itu haram. Tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Makanya penting jaga lisan, terlebih bulan suci Ramadan. Salah satu yang bisa membatalkan, mengurangi ganjaran pahala seorang puasa adalah kalau dia banyak mengeluarkan kata-kata dusta. Termasuk kata-kata yang kotor. Tadi guru kita Gus Masud sudah menyatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang itu sejauh mana dia bisa menjaga lisannya. Mudah-mudahan adik-adik kita semua termasuk orang-orang yang bisa menjaga lisan kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Perundungan atau dibully ya. Kalau di sini mungkin kita nggak ngalamin kayak, tapi ada beberapa tempat ya di sekolah-sekolah lain yang adik kelasnya dibully sama kakak kelas. Ya, ada juga yang dibully sama teman satu kelas. Hanya gara-gara mungkin ekonominya kurang ya atau nggak punya orang tua. Nah, jaga lisan. Katanya Rasulullah, berkata baik atau diam.
Kalau nggak bisa berkata baik, lebih baik diam. Kita akan lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah di Cahaya Hati Indonesia.